Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serena Anastasia, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode yang digunakan dalam mengevaluasi perencanaan ex ante, yaitu metode Cost Benefit Analysis atau CBA. Adapun judul jurnal yang saya pilih sebagai pembahasan saya yaitu Kajian Analisis Biaya dan Manfaat Kawasan Agrowisata di Indonesia oleh Muhammad Khairul dan Silda Adi Rahayu. Indonesia mempunyai daya tarik wisata meliputi antara lain wisata bahari dan wisata budaya. Wisata berbasis perkebunan mulai berkembang pesat. Salah satu upaya yang diperlukan adalah mengembangkan agrowisata. Pengembangan agrowisata pada suatu kawasan tentunya akan memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat daerah sekitar. Menurut Utama dan Junaidi, pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. CBA adalah metodologi yang bertujuan untuk memilih proyek dan kebijakan yang efisien dalam hal penggunaan sumber daya. CBA merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menghitung biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari kajian sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain atau organisasi lain. Menurut Sulaiman dan Kushendrayana 2013. Metode yang digunakan yaitu metode studi literatur dengan menggunakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil kajian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap relevan terhadap isi kajian. Adapun metode review yang digunakan dalam kajian ini yaitu dengan cara mereview beberapa jurnal yang digunakan sebagai acuan. Metode review dilakukan untuk mengetahui kondisi real atau kasus yang ada di lapangan, yang dapat dijadikan perbandingan dan acuan dalam menentukan apakah sebuah usaha tani layak atau tidak. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan studi kelayakan finansial pada beberapa agrowisata di Indonesia dengan mengetahui terlebih dahulu komponen analisis kelayakan finansial, meliputi Net Present Value atau NPV, Payback Period Method atau PP, Internal Rate of Return atau IRR, dan Net BC Ratio atau sering disebut dengan BCR, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis sensitivitas di beberapa agrowisata tersebut. Analisis sensitivitas kemudian dilakukan untuk mengukur kelayakan proyek bila terdapat perubahan pada penerimaan dan biaya. Berdasarkan nilai payback period, maka dilakukan analisis sensitivitas untuk mengukur kepekaan proyek terhadap perubahan-perubahan harga output dan input. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, Net BCR lebih besar daripada 1, dan IRR lebih besar daripada 1, maka suatu proyek dianggap layak, menurut Asti, Priyarsono, dan Sahara 2016. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil kajian ini membandingkan beberapa agrowisata dengan memperlihatkan perbandingan dalam metode kajian, sehingga dapat diberikan gambaran dengan beberapa agrowisata yang dalam kajian ini bisa dibandingkan dengan hasil yang didapat beragam berdasarkan metodologi yang dipaparkan dari masing-masing jurnal. Tabel 1 ini merupakan perbandingan metodologi dari 5 agrowisata dari 5 jurnal yang berbeda. Melalui tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa dari kelima jurnal ini,
Sebagian besar di antaranya menggunakan metode pengambilan sampel, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik secara observasi maupun wawancara, maupun menyebarkan kuesioner. Lalu dari segi analisa data, dapat kita lihat bahwa metode yang digunakan yaitu NPV, NetBCR, dan IRR. Selanjutnya, data dari kelima jurnal tersebut akan dianalisis menggunakan metode-metode berikut. Yang pertama, Net Present Value. Yang kedua, Payback Period Method. Yang ketiga, Internal Rate of Return. Dan yang keempat yaitu NetBCR. Dalam hal ini, semua biaya sesuai dengan rencana dijadikan komponen biaya, dan komponen manfaat diperoleh dari tarif atau harga barang atau jasa investasi. Penilaian kriteria investasi ini didasarkan pada besarnya manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha agrowisata di masing-masing jurnal. Dari 5 gambaran agrowisata terletak pada tabel berikutnya. Berikut merupakan perbandingan kelayakan finansial 5 agrowisata. Pada tabel berisi notasi atau pengganti nama dari nama agrowisata. Kemudian kolom lama atau umur proyek dan kolom nilai. Kolom nilai ini merupakan hasil analisis dari pengolahan data dari 5 jurnal sumber dengan menggunakan metode NPV, IRR, dan NBCR. Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 jenis agrowisata di beberapa daerah di Indonesia, didapat bahwa kelima jenis agrowisata ini layak untuk dikembangkan karena nilai NetBCR di masing-masing daerah tersebut lebih dari 1. Nilai NetBCR terbesar berturut-turut yaitu AG1, 2, 3, 5, dan 4 dengan nilai masing-masing senilai 10,22, 3,68, 1,68, 1,60, dan 1,3. Agrowisata dengan nilai NPV tertinggi terletak pada agrowisata kebun buah Mangunan atau AG2 sebesar Rp50.707.576.366. Sedangkan nilai IRR dan NetBCR tertinggi terletak pada agrowisata Jamu Ramuan Madura atau AG1 senilai 30,52% dan 10,22. Hal ini menunjukkan agrowisata kebun buah Mangunan memberikan penerimaan terbesar. Namun berdasarkan nilai NetBCR, agrowisata Jamu Ramuan Madura lebih layak dikembangkan dikarenakan dengan pengeluaran sebesar Rp1 dihasilkan manfaat sebesar Rp10,22. Sedangkan agrowisata kebun buah Mangunan menghasilkan 3,68 dari Rp1 yang dikeluarkan. Dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa agrowisata Jamu Ramuan Madura lebih menguntungkan untuk dikembangkan oleh pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan potensi Jamu Ramuan Madura di Kabupaten Sumeneb. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis, agrowisata Jamu Ramuan Madura merupakan agrowisata terlayak dari agrowisata lainnya dan patut dikembangkan dikarenakan dengan pengeluaran sebesar Rp1 dihasilkan manfaat sebesar Rp10,22. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat menjadi acuan kepada pengembang pariwisata untuk melihat potensi agrowisata di daerah yang memiliki kelayakan finansial yang baik. Baiklah, sekian video dari saya. Jangan lupa cek video lainnya, lalu klik like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube ini.
Lalu aktifkan notifikasinya agar kamu selalu update video-video dari YouTube ini. Terima kasih.